Saya Randy Adi Cahya dengan NPM 2019 310012. Oke, di sini saya akan membahas tentang sistem operasi Windows 10. Pertama, kita akan ngebahas sistem proteksinya. Biasanya namanya itu Windows Defender atau Windows Security, di mana ini adalah sebuah aplikasi bawaan Windows yang fungsinya itu untuk memproteksi laptop atau komputer kita dari serangan virus. Oke, sekarang kita langsung buka aja. Pertama klik Start, kemudian Setting. Setelah itu kita cari yang namanya Update and Security. Setelah itu ada Windows Security, kita klik aja. Nah, kemudian ada Virus and Threat Protection, kita klik. Nah, bisa dilihat di sini ada Virus and Threat Protection Setting. Nah, di manage settingnya kita klik aja. Nah, bisa dilihat di sini sistem proteksinya sedang aktif. Untuk menonaktifkannya, kita cukup off-kan semua bagian yang ada di sini. Oke, bisa dilihat di sini sistem dalam keadaan nonaktif ya. Kenapa dinonaktifkan? Biasanya kita sedang menginstal aplikasi nih, namun Windows Defender ini mendeteksinya sebagai virus. Oke, untuk mengaktifkannya kembali bisa buka dengan cara yang sama, atau langsung klik aja di sini biar lebih cepat. Nah, setelah itu langsung klik lagi aja Virus and Threat Protection-nya. Kemudian Manage Setting. Nah, kemudian kita on-kan kembali yang telah kita off-kan. Oke, sekarang Defendernya sudah aktif lagi ya. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dari Universitas Indo Global Mandiri, jurusan Sistem Komputer, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial cara membuat partisi drive yang sudah ada di komputer kita. Pertama-tama, kita klik kanan pada Start, Disk Management. Nah, di sini ada drive yang kita miliki, yaitu C dan D. Pilih drive yang akan kita bagi, dan di sini saya akan memilih drive D. Klik kanan pada mouse, dan kita shrink volume. Kita tentukan jumlah partisi yang akan kita buat, lalu shrink. Nah, di sini muncullah drive baru. Lalu kita klik kanan pada mouse, kita new simple volume, klik next, klik next. Di sini kita akan beri nama drive-nya yaitu drive F. Lalu next. Di sini kita memilih default, kita next dan finish. Nah, di sini sudah berhasil membuat drive baru yaitu drive F. Untuk memastikan, kita akan melihat pada file. Nah, di sini sudah ada drive baru yaitu drive F. Kita lihat di sini drive-nya kosong. Di sini kita bisa isi dengan data-data yang baru. Lalu
Kita lihat kapasitas dari data tadi dari jumlah yang sekian sekarang sudah terbagi. Sekarang untuk mengembalikan data F kembali ke data D seperti sebelumnya, kita pastikan dulu drive F ini sudah kosong. Di sini kita klik kanan, lalu kita delete volume, lalu yes. Di sini sudah unallocated. Untuk menggabungkan kembali ke data D, kita klik kanan pada data D, lalu kita extend volume. Kita klik next, dan finish. Dan drive D sudah kembali ke kapasitas awal. Untuk memastikan lagi, kita lihat lagi. Nah, di sini kita lihat sudah kembali ke seperti semula. Ya, inilah penjelasan singkat dari saya untuk membuat partisi baru dan menggabungkan partisi yang utuh sebelumnya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke manajemen berkas. Di manajemen berkas ini bertujuan untuk mengelola file atau folder sehingga membantu kita pada saat mencari suatu berkas. Langsung aja, pertama kita klik start, kemudian cari file explorer. Jika tidak muncul, bisa cari dengan mengetik di kolom pencarian di bawah, kemudian ketik file explorer. Jika ada muncul, kita klik aja. Oh iya, di setiap aplikasi atau program memiliki tipe file tersendiri yang biasanya disebut dengan ekstensi file. Sebagai contoh, di sini bisa dilihat ada .ppt sebagai ekstensinya file PowerPoint, kemudian ada .png sebagai gambar, dan kemudian ada .xlsx sebagai scope Excel, dan ada juga .pdf sebagai file PDF. Selain berfungsi untuk menyimpan berkas, folder juga berfungsi untuk mengelompokkan menurut jenis file. Menurut sebagai contoh di sini ada folder Arduino, ada Bandicam, ada foldernya Eva, komunikasi data, dan yang lainnya. Kemudian untuk membuat folder, pertama bisa dilihat di sini ada new folder, kita klik aja, kemudian kita isi nama, misalkan folder 1. Nah, di dalam folder ini kita bisa bikin folder baru lagi gitu, misalkan subfolder 1, atau masukkan file lainnya gitu. Oke, sekarang kita masuk untuk memindahkan file atau folder ya. Pertama misalkan contoh file yang mau dipindahkan gitu. Misalkan ini ada mata kuliah ya, klik kanan, kemudian kita cut. Nah, sebagai perbanding dia lebih buram ya dari yang lainnya. Setelah itu kita cari folder yang ingin dipindahkan. Misalkan di folder 1 tadi, kita klik kanan dan paste. Kemudian mau memindahkan folder gambar, sama aja, atau bisa juga klik kemudian plikat yang di atas ini, sama juga dia lebih buram. Kemudian kita pilih yang mau dipindahkan, lalu kita pastekan. Oke, file kita sudah dipindahkan. Sekarang menduplikat sebuah file atau folder nih.
Sekarang untuk menduplikat bahkan yang gambar tadi ya, kita klik kanan, setelah itu copy, kemudian kita pastekan lagi, maka file akan menjadi dua gitu. Atau mau menduplikat ke tempat lain gitu, misalkan ke subfolder satu nih, kemudian kita tinggal pastekan aja nih, maka file atau folder melipat ganda gitu. Sekarang menghapus sebuah file atau folder nih, kita sama klik kanan, kemudian kita delete, kemudian kita klik yes, maka file telah terhapus. Atau folder juga sama, klik kanan dan yes. Oke, setelah itu kita akan mengembalikan berkas yang dihapus nih, atau yang pernah kita hapus sebelumnya gitu. Oke, kita keluar aja dulu. Di sini ada recycle bin dan kita double klik. Nah, bisa dilihat di sini adalah kumpulan berkas atau file folder yang telah aku hapus. Dan kita untuk mengalihkan klik kanan restore. Foldernya juga sama, klik kanan restore. Oke, kita lihat ke tempat awal. Bisa dilihat folder dan file telah kembali. Oke, mungkin itu aja, kita lanjut ke yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan menjelaskan manajemen proses pada sistem operasi. Ya, di mana sistem operasi yang sering dipakai yaitu Windows. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proses yang terdapat pada Windows. Manajemen proses terdiri dari beberapa subbagian. Dan yang saya jelaskan hari ini adalah tentang definisi proses, apa itu proses, yang kemudian membedakan yang mana GUI proses dan hidden proses. Kemudian kita akan mengenal hidden process dengan service, background app, dan sub app. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan task manager, manage proses via service manager, manage proses via command prompt, dan manage proses via control panel Windows. Baik, untuk definisi proses ini kita akan Google aja. Proses Windows. Proses adalah aplikasi atau service yang sedang berjalan dalam sebuah Windows atau sistem operasi. Ya, ambil simpelnya aja. Simpelnya itu, proses itu adalah aplikasi. Contohnya yang aplikasi yang sering dibuka, yang sering kita pakai itu Microsoft Word. Inilah prosesnya. Kita akan mempelajari bagaimana cara OS dalam menangani proses-proses ini. Setelah itu, kita akan membedakan apa itu GUI proses dan hidden process. GUI itu Graphical User Interface yang terlihat di layar. Yang dapat terlihat pada layar itu ya. Sedangkan hidden process yang tidak terlihat di layar. Ialah contoh GUI proses itu tadi, yaitu Microsoft Word. Setelah itu, untuk hidden process-nya,
Contohnya yaitu service, background apps, dan sub apps. Untuk service-nya yaitu contohnya itu di sini. Service ketika ingin terkoneksi ke internet, biasanya dibutuhkan service untuk internet. Itu semua sudah di-handle oleh sebuah proses, yaitu service. Service DHCP namanya. Sedangkan background apps, aplikasi yang tidak muncul di layar, atau aplikasi yang kita sembunyikan. Contohnya kita akan membuka ini. Nah, lalu kita close. Di sini otomatis terlihat. Nah, ini sama. Di sini kita akan bisa kita close. Nah, hilang. Setelah itu sub apps. Sub apps ini untuk mengecek grammar pada Microsoft Word-nya. Saya itu akan menjelaskan manage proses via task manager. Cara menjalankannya yaitu kita cari di sini. Kita cari task manager. Nah, udah. Klik. Nah, di sini kita dapat melihat apa saja yang kita buka. Ini aplikasi yang terlihat di layar, di depan layar. Sedangkan yang background, beberapa proses yang tidak terlihat di latar belakang, di layar, di depan layar, yaitu di latar belakang itu banyak. Proses Windows dan lain-lain. Di sini ada kinerja CPU-nya. Di sini kita lihat memorinya 4 GB. Ini nggak ada sih. Untuk diproses, kita dapat memanage-nya, yaitu create, update, delete. Misalnya di sini untuk create aplikasi, klik fill nih. Jalankan tugas baru. Kita membuat tugas CMD. Nah, di sini kita akan membuat OS baru. Kita close. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manage proses via service manager. Yang pertama kita buka di sini, ketik service. Kita buka isinya. Di sini sudah terlihat.
Misalnya saya akan menjelaskan DHCP client. Ini. Ketika kita connect via WiFi, otomatis memberikan IP address buat PC kita. Misal, kita connect via modem HP. Tentu DHCP memberikan IP address. Setelah itu langsung connect ke IP address-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan manage proses via command prompt. Cara yang membuka command prompt-nya yaitu kita klik di sini pencarian, di sini kita klik cmd, ini command prompt, kita buka. Di sini kita bisa ketik perintah apa saja. Contoh kita klik help. Ini dapat ini muncul berbagai komen sini ya. Kembali lagi ke proses, tujuan kita memanage proses comment prompt. Kalau masih banyak komentarnya ini kita klik, kita ketik CLS. Sekarang kita lihat di task manager-nya ya. Task manager-nya tadi. Nah, di sini ada Google Chrome-nya ini. Kita buka banyak ya Google Chrome-nya ini. Kita akan menghapus, akhiri tugas. Kita akan akhiri tugas atau unprocess. Nah, satu yang hilangkan. Selanjutnya, manage proses via control panel Windows. Di sini saya akan menjelaskan tentang control panelnya. Fungsi dari manage proses via control panel ini adalah untuk menampilkan atau tidak menampilkan ekstensi yang diketahui pada filenya itu. Sekarang kita masuk ke device manager. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan isi dari device manager pada Windows 10. Oke, berikut cara membuka device manager. Pertama, kita pada ikon start kita klik kanan, kemudian cari device manager. Oke, untuk cara lainnya kita bisa buka dengan mengetik pada kolom pencarian di bawah dan mengetikkan device manager. Oke, kalau udah ketemu kita klik aja. Nah, sekarang udah kebuka ya. Sebelum lanjut, mau kasih tahu nih bahwa device manager ini ia memungkinkan kita sebagai user untuk melihat dan mengontrol perangkat keras yang terinstall gitu. Terus ketika salah satu hardware yang ada di komputer atau laptop kita tidak berfungsi, maka hardware tersebut akan disorot dan diperlihatkan ke pengguna untuk bisa ditanganin gitu. Nah, sekarang kita lanjut, langsung aja. Di sini ada audio input dan output, sebuah list device yang mencantumkan semua perangkat audio input dan output. Nah, contohnya seperti ada
mikrofon, dan speaker. Kemudian ada baterai ya. Di sini baterai komputer ya, device yang berfungsi dalam menampilkan komponen hardware yang berisi daya ke perangkat komputer. Oke, kemudian ada Bluetooth, control device yang memberikan teknologi nirkabel dengan menggunakan frekuensi radio untuk berbagi data dalam jarak tertentu. Oke, sekarang ada kamera. Di sini kamera laptop ya atau komputer kita. Kemudian ada komputer. Di sini tuh menampilkan kondisi driver perangkat elektronik yang ada kita pakai saat ini gitu. Kemudian ada disk drivers ya. Ini tuh merupakan perangkat penyimpanan data yang menyimpan dan mengambil data digital menggunakan penyimpanan magnetik. Oke, sekarang ada display adapter. Ini tuh apa ya, sebuah perangkat keras yang dipasang ke komputer untuk menghasilkan gambar visual. Oke, sekarang ada DVD atau CD-ROM driver. Di sini tuh perangkat disk optik dalam sistem komputer ya, yang memungkinkan kita menggunakan CD atau DVD untuk mendengarkan musik atau menonton film serta kebutuhan yang lainnya. Oke, di sini ada firmware. Ini melakukan update software yang ada dalam suatu perangkat hardware. Oke, sekarang masuk ke Human Interface Device. Ini adalah definisi kelas perangkat untuk menggantikan konektor PS2 ya dengan driver USB Genre untuk mendukung perangkat Human Interface Device seperti keyboard, mouse, gitu dan yang lain-lainnya. Sekarang lanjut ada IDATA atau ATAPI controllers. Nah, ini tuh ada sistem paralel antarmuka sinkron antara sistem mikroprosesor host dan perangkat IDA standar gitu. Perangkat ini bisa disebut sebagai host adaptor karena menyediakan cara untuk menghubungkan perangkat IDE dengan host gitu. Oke, sekarang ada keyboard. Ini tuh perangkat input ya, yang memungkinkan seseorang dalam memasukkan angka, huruf, dan simbol ke dalam komputer. Sekarang ada mouse and other pointing device. Ini tuh perangkat input untuk komputer seperti mouse, joystick, atau trackball, di mana pengguna dapat memanipulasi kursor pada layar komputer gitu, monitor. Kemudian masuk ke monitor. Monitor ini perangkat keluaran elektronik yang dikenal sebagai terminal dan menampilkan video gitu. Hardware ini tuh digunakan untuk menampilkan gambar, teks, video, dan informasi grafik yang dihasilkan oleh komputer. Sekarang ada network adapter. Nah, ini tuh komponen perangkat keras internal ya, yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan komputer lain. Kemudian ada print, daftar perintah keluaran printer ya, dalam area memori yang telah di enter ini. Perangkat ini tuh mempertahankan status baru dari semua pekerjaan cetak yang aktif dan menunggukan keputusan perintah si pengguna. Kalau ini ada prosesor. Prosesor juga dikenal sebagai CPU, bertugas dalam memberikan instruksi dan daya pemrosesan yang dibutuhkan komputer. Kemudian ada security device. Ini tuh merupakan mekanisme yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk mengamankan sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak pada komputer atau laptop kita. Sekarang ada software komponen. Ini tuh istilah khusus untuk data ya, yang diformat dan disimpan secara digital
Nah, termasuk program komputer dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Kemudian di sini ada software device. Ini tuh sekumpulan instruksi ya, data atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dalam menjalankan tugas tertentu gitu. Kemudian di sini ada sound, video, and game controller. Perangkat input ya yang digunakan untuk memainkan video atau sistem yang dipakai untuk diberikan input dalam menjalankan video game melalui hardware seperti joystick dan sejenisnya. Kemudian ada storage controller, perangkat yang mengontrol larik penyimpanan yang terdiri dari 3 jenis komponen: CPU, memory change, dan koneksi antarmuka dengan jaringan dan perangkat memori. Ini juga disebut storage processor. Kemudian di sini ada sistem device. Ini tuh perangkat pada sistem board seperti pengontrol, keyboard, jam, kemudian ada register DMA, kemudian pengontrol memori, FCD, port IDE, port serial paralel gitu ya kan sebagainya. Kemudian ini ada Universal Serial Bus Controller. Itu merupakan perangkat antarmuka yang memungkinkan komunikasi antar device dan mengontrol host seperti komputer atau smartphone. Perangkat ini itu menghubungkan perangkat peripheral seperti kamera digital, mouse, printer, dan masih ada yang lainnya ya. Oke, mungkin hanya ini aja. Sekian.